Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngebongkar satu konsep yang fundamental banget di akuntansi, perekayasaan pelaporan keuangan. Tapi coba deh lupain dulu istilah-istilah teknis yang kaku. Anggap aja ini proses desain arsitektur tingkat tinggi. Kayak seorang arsitek lagi ngerancang cetak biru buat seluruh sistem informasi keuangan di satu negara. Jadi ini bukan soal aturan, ini soal arsitektur besar. Nah, ini dia gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari apa sih definisinya, terus kita bangun fondasi teorinya, baru kita lihat gimana para raksasa global ngerjain ini. Setelah itu, kita zoom in ke Indonesia yang bakal membawa kita langsung ke pertanyaan paling krusial di akhir. Yuk, kita langsung masuk. Oke, pertama-tama kita samain frekuensi dulu. Sebelum kita ngomongin perdebatan atau dilema yang ada, kita harus benar-benar paham dulu apa sih yang sebenarnya kita omongin di sini. Jadi, apa sih makna sesungguhnya di balik frasa yang kedengarannya rumit ini? Yuk, kita bedah definisinya. Menurut Suarjono, ini tuh lebih dari sekedar bikin aturan loh. Ini adalah sebuah proses pemikiran yang logis dan disengaja untuk membangun seluruh struktur dan mekanisme pelaporan keuangan. Dan poin kuncinya, semuanya harus nyambung dan mendukung tujuan negara yang lebih besar. Nah, di sini nih, kita bisa lihat gimana semuanya terhubung. Lihat alur ini kan? Dimulai dari hal yang paling makro, yaitu tujuan ekonomi dan sosial negara. Terus setiap langkahnya mengalir secara logis sampai akhirnya mengerucut jadi informasi akuntansi konkret yang kita pakai sehari-hari. Ini benar-benar peta dari ide besar ke detail terkecil. Sekarang kita udah tahu apa itu prosesnya, mari kita gali lebih dalam, apa fondasinya. Karena proses secanggih ini nggak mungkin muncul dari ruang hampa kan? Semuanya dibangun di atas prinsip-prinsip inti dari bidang kita. Penting banget buat kita ingat, semua ini bukan proses yang ngasal. Akarnya itu ilmu, yaitu teori akuntansi. Teori inilah yang ngasih kita konsep, definisi, sama hipotesis yang udah teruji dan jadi panduan utamanya. Nah, rangka konseptual ini bayangin aja kayak jembatan. Di satu sisi ada teori akademis yang mungkin abstrak. Di sisi lain ada kebutuhan praktis dari para pembuat standar. Kerangka inilah yang nyambungin keduanya, mengubah ilmu jadi panduan yang bisa langsung dieksekusi. Oke. Teorinya cukup. Sekarang, yuk kita lihat gimana ini diterapin di dunia nyata. Caranya, dengan membandingkan dua cetak biru global utama yang mendominasi dunia akuntansi saat ini. Coba perhatiin deh. Di sini kita lihat ada perbedaan yang sekilas kelihatan sepele, tapi sebenarnya fundamental banget. FASB ngomongin soal pelaporan keuangan yang cakupannya luas. Sementara IASB fokusnya lebih sempit ke statement keuangan. Perbedaan satu kata ini ternyata nunjukin filosofi yang beda jauh. Intinya gini deh, pendekatan FASB itu kayak bikin baju custom khusus buat satu negara, yaitu Amerika Serikat, lengkap dengan pertimbangan lingkungan uniknya. Nah, sebaliknya, IASB itu sengaja dirancang biar bebas konteks. Jadi kayak baju all size, yang diharapkan bisa pas dipakai di negara mana aja. Ini punya implikasi yang gede banget buat negara manapun yang mau adopsi. Ini dia nih, 4 pilar yang jadi penyangga seluruh bangunan FASB. Setiap standar yang mereka keluarin itu pasti dan harus berpegang pada 4 komponen inti ini. Makanya sistem mereka bisa koheren dan konsisten. Oke. Sekarang kita turun satu level. Dari kerangka konseptual yang sifatnya makro, kita masuk ke aturan praktis yang kita pakai sehari-hari, yang kita kenal sebagai PABU, atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pada akhirnya, tujuan PABU itu apa sih? Simple, kejelasan. Tujuannya adalah menciptakan bahasa yang seragam, biar pas penyusun laporan bilang A, pengguna laporan juga ngertinya A, bukan B atau C. Semuanya demi mencegah misinterpretasi. Dan ini juga penting buat diingat, PABU itu bukan kitab suci yang statis dan nggak pernah berubah. Justru sebaliknya, ini adalah seperangkat pedoman yang hidup, yang terus berevolusi dan dibentuk oleh berbagai sumber otoritatif dari waktu ke waktu, supaya bisa terus relevan sama realitas bisnis yang juga dinamis. Oke, sekarang kita bawa semua teori dan perbandingan global ini pulang, kita lihat gimana perdebatan ini jadi sangat nyata dan relevan banget buat konteks Indonesia saat ini. Fakta di lapangan sekarang ini udah jelas banget. Indonesia lewat IAAI secara resmi udah milih jalur adopsi. Artinya, kita udah berkomitmen buat menerapkan kerangka konseptual dan standar global yang dirilis oleh IASB. Nah, tapi disinilah ceritanya jadi menarik banget. Walaupun kita udah milih jalur adopsi, ternyata ada alternatif yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Fondasi buat bikin kerangka kerja yang unik, khas Indonesia itu udah ada.
tertanam langsung di dalam struktur hukum negara kita, mulai dari UUD 1945 sampai ke Undang-Undang Keuangan Negara. Dan ini yang membawa kita langsung ke jantung perdebatan. Sebuah pertanyaan besar yang bakal menentukan arah masa depan profesi akuntansi di negara kita. Di satu sisi, argumen buat tetap di jalur adopsi itu kuat dan sangat praktis. Laporan keuangan kita jadi bisa langsung dibandingin sama negara lain. Kita lebih gampang terintegrasi sama pasar modal global, dan kita nggak perlu capek-capek bikin semuanya dari nol. Tapi, di sisi lain, argumen buat membangun jalur sendiri itu nggak kalah kuatnya. Bayangin deh, kita punya sistem yang benar-benar dirancang buat kondisi unik Indonesia. Sistem yang bisa di-update lebih cepat dan lincah, yang bisa mencerminkan dinamika ekonomi kita. Dan kita tetap bisa pakai standar global sebagai pembanding, bukan sebagai aturan kaku yang wajib diikutin. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah tantangan langsung buat kalian. Karena bagi kalian yang lagi mendalami akuntansi, ini bukan lagi sekedar pertanyaan teori di buku teks. Ini tentang masa depan yang nanti akan kalian bantu bangun. Pilihan antara membangun atau mengadopsi, ini bakal membentuk wajib laporan keuangan Indonesia untuk generasi-generasi mendatang. Jadi, kalau arsiteknya adalah Anda, jalur mana yang akan Anda pilih?